Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pajak bumi dan bangunan sektor lainnya dengan pembahasan pajak PBB pada jaringan pipa dan kabel. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi nilai mata kuliah dari pajak PBB dan BPHTB dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Muhammad Gunawan Setiadi, SSI MSI, dengan saya mahasiswa atas nama Widya Stuti dengan NIM 2021 DP039. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PBB jaringan pipa dan kabel, yang mana jaringan pipa dan kabel yang berada di wilayah perairan NKRI. Jaringan pipa itu ada beberapa jenis. Ada jaringan pipa minyak, gas, air. Sedangkan untuk jaringan kabel, ada jaringan kabel listrik dan jaringan kabel telekomunikasi. Jaringan pipa yang akan dibahas yaitu merupakan jaringan pipa yang memang berada di luar daerah ataupun wilayah kawasan WK. Baik, untuk gambar yang pertama ini adalah contoh gambar jaringan pipa yang berada di wilayah NKRI. Tepatnya miliknya dari Gresik, Singapura. Dan gambar yang kedua ini adalah saya ambil dari kabel telekomunikasi yang terdapat di perairan Indonesia. Maka yang menjadi objek pajaknya adalah kurang lebih yang saya lingkari ini. Oke. Jadi cukup banyak ya kabel yang melintas di wilayah Indonesia. Cukup panjang juga. Baik, jaringan pipa dan kabel ini adalah sebelumnya harus menentukan NJOP buminya. Nah, untuk penetapan NJOP bumi itu ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak. Untuk jaringan pipa dan kabel, untuk NJOP bumi per meter persegi, yaitu sebesar 11.458 per meter persegi. Yang dimana kembali lagi kita mengikuti atau kita sama dengan NJOP offshore. Yang berbeda hanya untuk sektor perikanan saja. Baik, NJOP bumi. Untuk menghitung NJOP buminya adalah NJOP per meter persegi, yaitu sebesar 11.458 dikali luas areal, yaitu panjang pipa atau kabel dikali 2 kali diameter pipa atau kabel. Yang dimana saya izin untuk menggambarkan kurang lebih gambarannya adalah semisalkan ini jaringan pipa, maka NJOP buminya adalah 2 kali diameter. Ini di sini, di sini, di sini.
Jadi kanan dan kirinya ini, ya, di antara kanan dan kiri kabel atau pipanya, itu disebut dengan wilayah pengamanan. Jadi yang tengah inilah yang merupakan objek pajak dari luas arealnya, yang ini. Di sini bisa dilihat. Jadi di antara samping kanan dan samping kiri pipanya itu merupakan wilayah pengamanannya. Dan untuk yang tengah yang saya blok ini adalah merupakan luas arealnya, yang dimana rumusnya adalah panjang kabel atau pipanya dikali dengan luas areal, yaitu panjang dikali 2 meter pipa ataupun kabelnya. Untuk jaringan pipa itu sekarang sudah ada NJOP bangunan ini, di mana NJOP bangunan itu sendiri memiliki rumus biaya dikurangi dengan depresiasi ataupun penyusutan, yang dimana untuk sekarang NJOP TKP-nya itu masih sama, NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan. Setelah itu nilai jual objek pajaknya dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yang dimana ini nanti akan dikurangi oleh NJKP, yang dimana untuk sekarang tarif yang diberlakukan adalah sebesar 40%, karena di perundang-undangan terbaru 20% itu sudah tidak dipergunakan kembali. Untuk tarif PBB-nya masih menjadi tarif tunggal, yaitu sebesar 0,5%. Setelah perhitungan ini nanti akan ditemukan yang namanya PBB terhutangnya. Di sini saya memiliki pembahasan studi kasus, di mana di sini saya mengambil PT KKKS yang memiliki jaringan kabel yang terbentang di bawah permukaan laut dengan beberapa ruas. Ruas yang pertama sepanjang 3 km dengan lebar 50 meter, diameter 1,2 meter. Ruas yang kedua sepanjang 2,5 km, lebar 50 meter, diameter 1,2 meter. Ruas yang ketiga sepanjang 4 km, lebar 50 meter, dengan diameter 1,2 meter. Ruas yang keempat sepanjang 1 km, lebar 50 meter, dengan diameter 1,2 meter. Ruas yang kelima sepanjang 5 km, lebar 50 meter, dengan diameter 1,2 meter. Yang dimana dibangun pada tahun 2019 dengan rincian nilai sebagai berikut. Ruas yang pertama dengan nilai 2.752.704.000. Ruas yang kedua dengan nilai 2.293.200.920.000. Ruas yang ketiga dengan nilai 3.670.272.000. Ruas yang keempat dengan nilai 1.223.280.000. Dan ruas yang kelima yaitu dengan nilai 6.116.400.000. Dan di sini pertanyaannya adalah berapakah PPB terutang untuk pajak
pada tahun 2020 jika depresiasi ataupun penyusutan yang telah diakui untuk bangunan tersebut adalah 50%. Dengan NJOP-TKP-nya adalah 12 juta. Karena NJOP-TKP ini sudah ditetapkan ya. Penyelesaiannya adalah kita lihat dulu objek pajaknya, yaitu ada dua, bumi dan bangunan. Untuk buminya, kita bisa lihat ruas 1 sampai ke 5 ditulis. Karena tadi memiliki panjang dalam satuan kilometer, maka cara perhitungannya disamakan, yaitu dengan satuan meter keseluruhan. Yang awalnya tadi 3 km, maka dimeterkan jadi 3000, sama perhitungannya sampai dengan ruas kelima. Dengan lebar 50 meter. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Untuk seluruhnya sama, dikali mendapatkan hasil luas. Lalu dijumlahkan keseluruhan mendapatkan jumlah ruas pertama hingga ruas kelima mendapatkan jumlah sebesar 775.000 per meter persegi. NJOP bumi per meter persegi sesuai dengan ketetapan DJP yang sudah dibahas sebelumnya tadi sebesar 11.458, lalu dikurangi mendapatkan dikalikan mendapatkan hasil sebesar 8.879.950.000. Untuk bangunan ini sendiri sama, untuk mendapatkan luas per meter perseginya panjang dikali dengan diameter. Untuk diameternya digunakan untuk bangunan. Untuk lebarnya digunakan untuk bumi. Yang dimana nilai dari pembangunan tadi dimasukkan ke perhitungan objek pajak bangunan sesuai dengan soalnya. Lalu keseluruhan dari luasnya dihitung mendapatkan amount ataupun hasil 18.600 dengan nilai keseluruhan amount-nya adalah 16.056.576.000. Penyusutannya diakui dalam bangunan tersebut adalah 50%, yang dimana 8.028.288.000 dikalikan dengan penyusutannya. Dengan NJOP bangunan per meter perseginya sesuai dengan ketetapan DJP untuk bangunan adalah 863.257.000, mendapatkan hasil 8.027.424.743. Jadi 8.028.288.000 ini dikalikan terlebih dahulu dengan penyusutannya. Setelah itu dikurangi dengan NJOP bangunannya sesuai dengan ketetapan Dirjen Jenderal Pajak.
Karena NJOP bangunan dan NJOP buminya sudah diketahui, ini hasilnya sesuai dengan perhitungan sebelumnya, mendapatkan hasil 16.907.374.743 rupiah. Dikurangi dengan NJOP TKP sebesar 12 juta, mendapatkan hasil 16.895.374.743 rupiah. Dengan NJKP yang terbaru menggunakan 40%, yaitu ini dikalikan. Sama seperti menghitung PBB pada umumnya, dikalikan mendapatkan hasil 6.749.149.897 rupiah. Dengan PBB terutangnya dengan tarif tunggalnya adalah 0,5%, yang dimana ini dikalikan dengan 0,5% sama seperti menghitung PBB pada umumnya, mendapatkan hasil 33.790.749. Baik, hanya di situ pembahasan kita kali ini. Untuk informasi mengenai PowerPoint ataupun resume tugas sudah saya cantumkan link di bawah ini, di mana saya upload di Google Drive, dan seluruh materi ini bisa diakses melalui link di bawah ini, bisa di-download juga. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan terdapat kemanfaatan bagi orang lain, serta semoga ketika materi saya ada yang kurang tepat ataupun terdapat beberapa hal yang memang tidak sesuai, bisa untuk diberikan saran dan kritik melalui kolom komentar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.